Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Fauzi Oktavian dengan NIK 152101061. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS ujian akhir semester dengan mata kuliah generatif AI. Jadi untuk soal pertama yaitu saya menjelaskan demonstrasi cara menghasilkan teks menggunakan RNN berbasis karakter. Berikut linknya yang sudah saya buka. Nah, jadi sebelum masuk ke demonstrasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Recurrent Neural Network. Jadi RNN itu merupakan salah satu algoritma deep learning yang dirancang untuk mengolah data yang bersifat berurutan atau sequence. Contohnya adalah kalimat, artikel, percakapan, musik hingga data deret waktu atau time series. Jadi berbeda dengan jaringan saraf biasa atau feed forward neural network, RNN memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dari proses sebelumnya melalui sebuah memori yang disebut hidden state. Nah, dengan adanya memori tersebut, model dapat memahami hubungan antar data yang sedang diproses dengan data sebelumnya. Oke, untuk masuk ke tahap selanjutnya, jadi pada tutorial TensorFlow ini digunakan dengan metode karakter level RNN, artinya model tidak mempelajari teks berdasarkan kata, melainkan berdasarkan setiap karakter. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu alur dan tahapan demonstrasi. Tahap pertama adalah instalasi TensorFlow beserta library pendukung seperti NumPy, terus OS, Time, dan lain-lain. Lalu yang kedua, setelah lingkungan pemrograman siap, dataset kemudian diunduh. Berikut datasetnya yaitu dataset Shakespeare. Oke, jadi setelah seluruh karakter diubah menjadi angka, eh, oke, untuk tahap kedua yaitu pembuatan vokabulari dan numerisasi karakter. Pada tahap ini, seluruh karakter unik yang terdapat pada dataset dikumpulkan, misalnya huruf A sampai Z. Lalu ada angka, tanda baca, spasi, dan karakter lainnya. Nah, di sini dikumpulkan. Lalu setiap karakter kemudian diubah menjadi sebuah angka. Hal ini dilakukan karena komputer hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Sebagai contoh, misal huruf A dapat diubah menjadi angka 0 dan huruf B menjadi 1 dan seterusnya. Lalu di sini ada pemotongan sequence data. Setelah seluruh karakter diubah menjadi angka, data kemudian dibagi menjadi beberapa sequence atau potongan karakter. Sebagai contoh, jika panjang sequence adalah 100, maka model akan menerima 100 karakter sebagai eh, karakter pertama sebagai input. Kemudian belajar memprediksi karakter ke 101. Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh dataset selesai diproses. Dengan cara tersebut, model mempelajari memahami pola penulisan yang terdapat pada data latihan. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu membangun model deep learning. Em, ada beberapa tiga bagian utama model pada tutorial TensorFlow kali ini. Yang pertama yaitu embedding layer, bertugas mengubah angka menjadi representasi vektor agar lebih mudah dipelajari oleh model. Terus yang kedua ada GRU, merupakan pengembangan dari RNN klasik yang mampu mengingat informasi lebih lama serta mengurangi masalah vanishing gradient. Oleh karena itu, model dapat mempelajari hubungan antar karakter dengan lebih baik. Yang ketiga ada dense layer, bertugas menghasilkan prediksi karakter berikutnya berdasarkan pemrosesan layer sebelumnya. Nah, di sini ada proses pelatihan model atau training. Setelah model selesai dibangun, dilakukan proses training. Pada tahap ini, model mempelajari seluruh pola karakter yang terdapat pada dataset.
Nah, selama proses training, di sini model menghitung nilai loss. Jadi semakin kecil nilai loss, maka semakin baik kemampuan model dalam memprediksi karakter. Nah, eh, apa training biasanya dilakukan selama beberapa epoch hingga model memperoleh hasil yang cukup baik. Nah, setelah proses pelatihan selesai, model siap digunakan untuk menghasilkan teks baru. Pengguna cukup memberikan sebuah prompt atau kalimat awal. Di sini seperti contoh, jika prompt yang diberikan adalah Romeo, maka model akan melanjutkan teks tersebut dengan menghasilkan karakter demi karakter hingga membentuk kalimat baru. Seperti ini. Jadi walaupun kalimat tersebut bukan salinan dari dataset, hasilnya tetap memiliki gaya bahasa yang menyerupai karya Shakespeare karena model telah mempelajari pola dari data pelatihan. Oke, jadi berdasarkan demonstrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter level RNN mampu mempelajari hubungan antar karakter dan menghasilkan teks baru berdasarkan pola yang dipelajari selama proses training. Metode ini sangat baik untuk memahami konsep dasar Natural Language Processing atau NLP dan Text Generation. Meskipun saat ini banyak aplikasi modern menggunakan arsitektur transformer, terus seperti GPT, karena mampu memahami konteks yang lebih panjang dan menghasilkan teks yang lebih akurat. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, yang soal pertama yang kedua, sini membuat aplikasi web pembuatan video Anda sendiri dengan menggunakan alat membuat video yang unik atau time capsule atau sejenisnya. Contoh ada di artikel pada link di bawah ini. Oke, jadi ketika saya buka linknya dan saya melihat cara membuat generation web app, nah di sini menggunakan tools atau teknologi yang pertama Python, OpenAI, terus Google Gemini, Runway, Valai, dan lain-lain. Nah, jadi saya sudah membangun modelnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan VS Code untuk text editor saya. Nah, tapi perbedaannya saya menggunakan tiga teknologi utama berbeda dengan apa yang ada di web tersebut. Yang pertama yaitu saya menggunakan Streamlit sebagai framework front end dan back end web interaktif yang ringan dan responsif. Terus yang kedua, saya menggunakan Polynations AI sebagai API, sebagai engine generative AI text to image untuk mengubah deskripsi teks menjadi foto karakter bersejarah berresolusi tinggi. Sementara yang dicontoh ini kan menggunakan VLAI. Sebelumnya saya juga sudah menggunakan VLAI, namun ketika saya gunakan ternyata itu berbayar. Jadi saya menggunakan yang gratis. Lalu ada OpenCV dan NumPy sebagai engine rendering video lokal yang mengubah gambar statis hasil AI menjadi video animasi berformat MP4 secara real time. Jadi ini code-nya yang sudah saya buat, lalu saya jalankan servernya dan ini hasilnya. Jadi tahap pertama itu pengumpulan input dan parameterisasi. Jadi saya mengunggah foto selfie saya, misal ini, dan memilih parameter seperti era zamannya ini ya. Saya memilih era zamannya Mesir kuno, terus mungkin ininya bangsawan, dan memilih efek gerakan video. Nah, jadi yang tahap kedua ini jadi automate prompt engineering dan generasi gambar. Setelah tombol diklik, sistem secara otomatis merangkai prompt deskriptif bahasa Inggris berbasis kostumisasi pengguna. Prompt tersebut dikirim ke layanan generative AI untuk menghasilkan foto potret karakter bersejarah yang realistis.
Dan untuk hasilnya, jadi mohon maaf, aplikasi ini berhasil menjalankan alur pipeline utama secara end-to-end tanpa biaya. Namun dari segi akurasi visualisasi bisa dilihat ya ada dua limitasi teknis yang kami temukan dan jadikan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama terkait kemiripan wajah saya. Karena saya menggunakan layanan API text to image murni yang bersifat publik dan gratis, yaitu Polynesian AI. Sistem saat ini belum memiliki fitur face sweeping atau image to image tingkat lanjut, sehingga gambar karakter yang dihasilkan didasarkan pada deskripsi teks, bukan merender ulang wajah spesifik dari foto selfie yang saya unggah. Terus yang kedua, terkait pemutaran video di browser, video animasi yang berhasil dirender secara lokal oleh OpenCV menggunakan kodek MP4, sayangnya beberapa web browser modern tidak bisa mendukung kodek ini secara bawaan, yang menyebabkan video terbaca sebagai blank seperti ini atau berdurasi 0 detik saat diputar langsung di antar muka web. Jadi meskipun video aslinya berhasil tersimpan dengan baik. Oke, itu aja mungkin. Terus yang nomor dua yaitu membuat aplikasi web UMKM makanan atau minuman yang ada di sekitar kampus dengan menggunakan AI. Misalnya kedai kopi, rumah makan dan lain-lain. Dan di sini ada beberapa kriterianya. Oke, jadi di sini saya menggunakan AI Gemini untuk membuat apa PRD ya, produk requirement dokumen. Jadi saya di sini mengetik prompt terlebih dahulu. Saya ingin membuat landing page profesional dan bernama Teko, yaitu Toko Estetik Kopi Okta. Nah, di sini saya juga menulis prompt beberapa apa ya kriterianya lah istilahnya. Jadi di sini saya menyesuaikan dengan tugas ini. Jadi desain menarik, ada transaksi jual beli, penambahan dan pengurangan stok makanan, terus rekapan keuntungan, pemesanan produk, pembayaran melalui QRIS. Saya sesuaikan dengan soal tersebut. Saya tulis, oke, lanjut. Dan tidak lupa di prompt akhirnya ini saya menulis create comprehensive PRD. Jadi biar si AI ini menulis PRD untuk landing page dan aplikasinya. Oke, hasilnya maka seperti ini. Ini ada PRD-nya yang sudah jadi, dokumen overview, terus bla 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 bla. Oke, jadilah seperti ini. Nah, setelah jadi, saya copy paste semuanya. Saya copy paste, lalu saya menggunakan Gemini lagi untuk membuat kanvasnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan Gemini lagi, tapi dengan tools Canvas. Oke, jadi biar si AI ini menghasilkan website yang sudah dibuat berupa kanvas. Nah, itu hasil yang tadi itu PRD yang tadi di copy paste terus di copy terus di paste. Oke, nanti kalau misalnya sudah jadi maka si AI ini akan mengirim hasil dari desainnya. Terus di sini juga saya prompt ulang, bukan prompt ulang sih. Jadi saya merevisi beberapa bagian section, yaitu Hera bannernya saya ubah menjadi lebih interaktif dengan flipchart 3D. Nah, oke, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari generate AI-nya dan ada menu-menunya. Oke, setelah itu saya melakukan nih kode yang ada di sini tuh saya copy copy paste semua, copy semua.
Lalu saya paste di sini. Nah, sebelum saya paste, saya menginstal framework React terlebih dahulu karena di sini menggunakan React ya. Jadi saya menginstal React terlebih dahulu, lalu saya paste yang kode tadi ke app.jsx, saya paste semuanya. Lalu setelah saya paste, terusan saya push ke GitHub. Oke, di sini bisa dilihat GitHub saya sudah push ke GitHub. Lalu setelah push ke GitHub, saya buka Vercel.com. Saya deploy website tadi, saya deploy menggunakan Vercel bisa biar bisa diakses online, dan ini hasilnya. Oke, dan ini dia hasilnya website yang sudah saya deploy. Jadi di sini tuh ada navigation bar-nya, terus ada hero banner, di sini ada keterangan, dan di sini yang saya ubah tadi itu flipkart 3D dalam bentuk 3D. Oke, di sini ada keterangan mengenai website ini. Lalu di sini bisa lihat menu ya. Di sini ada beberapa jenis menu, mungkin ya emang gak terlalu banyak, jadi sedikit aja. Oke, misal kita pesan menu matcha. Di sini bisa dilihat stoknya sisa 4 ya. Kita misal pesan 4, nggak bisa lebih. Jadi bisa menggunakan bayar dengan QRIS. Oke, ketika kita bayar dengan QRIS, maka muncul hasil seperti ini. Oke, klik aja saya sudah membayar, tutup dan kembali ke menu. Jadi ketika kita sudah selesai memesan, di sini ada keterangan ya, karena sisa stoknya 4, terus kita memesan 4, maka stoknya habis. Oke, nanti di kasirnya ada notifikasi antrian self order QRIS masuk. Kita bisa setujui pembayaran QRIS dan proses pesanan. Dan jika pesanan sudah selesai, mungkin kita klik aja siap diambil dan selesai. Nah, di sini juga ada apa ya? Fitur jika pesan online lewat kasir, kita bisa klik di sini tunai. Nah, di situ kita klik berapa. Oke. Terus di sini ada juga fitur yang tadi saya bilang, yaitu ketika stok habis kita bisa menambahkan stok. Misal kita menambahkan stok 10 stok, misal kita tambahkan jadi semuanya tersedia. Klik lagi dan tersedia lagi. Oke. Selain itu di sini juga ada fitur apa KPI card-nya. 4 KPI utama yaitu ada total omset, total HPP, laba bersih atau profit, volume pesanan. Nah, di sini tuh bisa berdasarkan harian, mingguan, atau bulanan. Nah, di bawahnya ada tren penjualan dan laba bersih, grafik penjualan dan laba bersih. Di sini bisa dilihat penjualannya berapa, profitnya berapa, segala macam. Terus di sampingnya ada highlight top 5 menu terlaris. Di sini ada yang pertama itu matcha latte dengan 5 quantity 5 penjualan, terus di bawahnya ada kopi susu okta dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja untuk soal yang nomor 2. Dan untuk yang soal nomor 3, di sini saya apa? Soalnya itu membuat podcast atau wawancara yang membahas mengenai AI generatif, tantangan utamanya dan bagaimana cara mengatasinya. Dan juga untuk yang soal nomor 4 itu merupakan podcast juga atau wawancara, menceritakan pengalaman dalam mengimplementasikan model AI eh, de- dengan teman, lalu membuat kesimpulan.
Jadi di sini untuk soal nomor 3 dan 4 saya gabung, saya sudah membuat videonya bersama dengan adik saya. Jadi kita lihat saja videonya. Oke. Halo semuanya, selamat datang di obrolan Abang Ade. Perkenalkan, nama gue Okta dan ini adik gue Dika. Jadi kali ini gue bakal membahas tentang IT. Nah, kebetulan gue baru banget belajar IT nih guys. Makanya gue langsung nanya nih ke abang gue langsung. Nah, santai aja. Jadi justru enakan kalau ngobrolnya kayak gini. Jadi nggak terlalu serius tapi ilmunya tetap dapet. Iya, betul. Nah, Mas, kan AI ini lagi rame banget ya. Mulai dari ChatGPT, Gemini, Copilot, terus sampai ada AI yang bisa bikin gambar atau video gitu. Nah, iya benar Dik. Sekarang AI sudah masuk ke banyak bidang. Ada yang dipakai buat belajar, terus bikin konten, apalagi membantu coding, terus ada lagi sampai membantu pekerjaan kantoran. Kalau lu sendiri sih, misal disuruh buat pakai AI, kira-kira pengen bikin apa? Kalau gue sih kepikiran bikin aplikasi asisten belajar gitu. Jadi AI-nya bukan cuma menjawab pertanyaan, tapi juga bisa merangkum materi, membuat soal latihan, menjelaskan materi mungkin yang sulit ya dengan bahasa sederhana, terus bahkan menyusun jadwal belajar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Wah, berarti kayak guru privat ya. Nah, bisa dibilang sih begitu. Menurut gua banyak siswa atau mahasiswa yang sebenarnya mau belajar tapi bingung mulai dari mana. Nah, AI ini bisa membantu mengarahkan mereka. Kalau gue sih kepikirannya tuh kayak gini, kayak misal kita mau buat presentasi, tapi nah jadi kita tinggal masukin materinya doang, nanti langsung jadi deh slide terapi gitu. Nah, itu juga ide yang bagus. Bahkan sekarang sudah mulai banyak aplikasinya. Tapi kalau dibuat sesuai kebutuhan sekolah atau kampus di Indonesia pasti akan lebih menarik, Dik. Ya benar. Kalau bikin proyek AI seperti itu, tantangan paling besarnya apa sih? Yang pertama sih pasti tentu kualitas data ya. Jadi AI itu belajar dari data. Kalau data yang dipakai salah, tidak lengkap atau sudah tidak relevan, hasil AI juga bisa salah. Berarti ada istilah kayak garbage in dan garbage out ya. Datanya jelek, hasilnya juga jelek gitu. Betul, makanya kita harus memastikan sumber datanya terpercaya. Misalnya dari buku, jurnal, atau dokumen yang resmi. Selain itu, ada lagi nggak sih? Jadi AI juga punya kelemahan yang disebut hallucination. Kadang AI menjawab dengan sangat yakin, padahal informasi yang diberikan kurang tepat atau bahkan salah. Oh, ya gue juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Gue pernah nanya AI, gue tanya tentang sejarah, jawabannya panjang banget. Pas dicek, ternyata ada beberapa informasi yang gak sesuai. Nah, itu sebabnya AI tetap harus dicek lagi. AI itu bukan menggunakan bukan menggantikan proses berpikir kita. Kalau sisi teknis, Ada juga tantangan soal biaya. Model AI yang canggih biasanya menggunakan API berbayar. Semakin banyak penggunanya, biaya operasionalnya juga semakin besar. berarti nggak cukup cuma bisa ngoding ya. Betul, kita juga harus memikirkan server, keamanan data pengguna, dan efisiensi biaya. Terus gimana cara kita mengatasinya? Kalau soal data, gunakan sumber data yang valid. Pertama itu. Terus soal biaya, bisa mulai menggunakan model AI yang gratis atau open source. Lalu, kalau aplikasinya berkembang, baru mempertimbangkan layanan yang lebih besar. Kalau AI suka salah jawab, Bisa ditambahkan referensi atau sumber pada setiap jawaban, sehingga pengguna dapat melakukan pengecekan sendiri. gue juga kepikiran ya mas satu hal. Jangan sampai orang jadi terlalu bergantung sama AI. Nah, setuju sama pendapat lu. AI itu alat bantu. Kalau semua tugas langsung diserahkan ke AI tanpa dipahami, kemampuan berpikir kita bisa berkurang. Jadi AI itu ibarat kayak kalkulator, membantu menghitung lebih cepat, tapi kita tetap harus tahu cara menghitungnya itu bagaimana. Nah, analoginya bagus banget. Berarti bikin proyek AI bukan cuma soal teknologi, Betul. tapi juga soal data, Ya. biaya, keamanan, dan bagaimana pengguna memanfaatkannya dengan benar. Betul sekali. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan pertama kita tentang AI beserta tantangan dan cara mengatasinya. Nah, sekarang jadi kita akan masuk ke pembahasan berikutnya,
yaitu pengalaman menggunakan AI generatif dalam proyek maupun penulisan. Siapa tahu pengalaman kita bisa jadi gambaran buat teman-teman yang baru menggunakan AI. Hmm. Mas, kalau gue boleh tahu nih ya, selama kuliah paling sering AI itu buat apa sih? Lumayan banyak sih. Biasanya gua menggunakan AI untuk brainstorming ide, membantu memahami jurnal, memperbaiki susunan kalimat saat menulis laporan, sampai membantu mencari letak error ketika gua ngoding. Oh, berarti AI ngerjain semuanya dong? Nggak juga tuh, justru gue menganggap AI itu seperti asisten. Misalnya gue udah punya isi laporan, AI membantu memperbaiki tata bahasanya supaya lebih rapi. Tapi isi, analis, dan kesimpulannya tetap gue kerjakan sendiri. Kalau gua sih biasanya pakai AI buat belajar gitu. Biasanya ada materi matematika atau fisika yang susah nih, Tuh. gua langsung minta AI buat ngejelasin dengan bahasa yang lebih sederhana. Nah, itu juga sebenarnya penggunaan yang bagus. AI memang cocok dijadikan buat teman belajar. Gue juga pernah minta AI bikin contoh program Python, lumayan Python. membantu. Ya, Python lumayan membantu buat ngerti Ya, alur betul. logikanya. Hmm. Gue juga emang sering begitu sih. Jadi saat mengerjakan proyek pemrograman, AI bisa memberikan contoh kode atau membantu menemukan penyebab error yang lebih cepat. Tapi pernah nggak AI kasih jawaban yang salah? Sering banget, sering banget. Pernah gue waktu mencari referensi untuk laporan, AI memberikan informasi yang ternyata kurang sesuai. Untung gue selalu mengecek kembali ke jurnal atau sumber yang resmi. Gue juga pernah rumus yang dijelaskan AI ternyata ada langkah yang terlewat. Jadi hasil akhirnya berbeda dengan yang ada di buku Nah, gitu. makanya kita juga harus tetap berpikir kritis, jangan langsung percaya semua jawaban kepada AI. Kalau menurut lu nih ya, manfaat AI itu yang paling terasa banget apa? Nah, kalau menurut gua ya, itu AI itu bisa menghemat waktu. Misalnya, memahami suatu topik yang biasanya butuh 1 jam bahkan lebih berjam-jam, dengan bantuan AI bisa lebih cepat karena penjelasannya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau buat gua nih ya, enaknya AI itu nggak pernah bosen. Mau nanya berapa kali pun tetap dijawab sama AI. Ya itu bener juga sih, tapi tetap aja diskusi dengan guru, dosen, atau teman lu juga ya, penting itu dik. Karena mereka bisa memberikan pengalaman nyata yang belum tentu dimiliki sama AI. Benar banget. Terus berarti yang paling bagus adalah memanfaatkan keduanya ya. Ya betul, setuju. AI sebagai alat bantu, sebagai pengambil keputusan juga. Ya, jadi AI buat alat bantu dan manusia mengambil keputusan, Ya, betul. betul kan. Nah, Kalau boleh kasih pesan buat teman-teman yang baru mulai menggunakan AI, ada nggak kira-kira? Jadi gunakan AI untuk meningkatkan produktivitas. Nah, gitu ya, denger ya, bukan sebagai jalan pintas. Pahami hasilnya, cek kembali sumbernya, dan jangan hanya menyalin tanpa mengerti isinya. Oke, betul. Kalau dari gua, jangan takut mencoba teknologi baru, tapi gunakan dengan bijak supaya kemampuan berpikir kita tetap berkembang. Nah, dari obrolan kita hari ini nih, bisa disimpulkan bahwa AI generatif memberikan banyak manfaat mulai dari membantu belajar, menyusun laporan, mencari ide, sampai mendukung pengerjaan proyek. Tuh. Tapi AI juga memiliki keterbatasan, teman-teman. Kadang hasilnya kurang tepat, sehingga kita tetap harus melakukan verifikasi dan menggunakan pemikiran yang lebih kritis lagi. Nah, ingat ya, jadi AI bukan pengganti manusia, melainkan partner yang membantu kita bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Semoga teknologi AI semakin berkembang dan bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif lainnya. Nah, betul. Mungkin itu aja kali ya obrolan kita kali ini ya. Oke, Nah, itu aja. teman-teman, jangan sampai AI menggantikan kita semua, tapi AI yang membantu kita untuk mengerjakan aktivitas gitu. Diingat ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman pesannya. Oke, Dik, terima kasih ya untuk podcast kali ini. Mungkin sampai jumpa di episode berikutnya ya. Mungkin ya. Ya, di lain waktu ya. Oke, Ya, siap. thank you. Thank Ya, you. makasih Dik. Oke. Ya. Nah, itu dia video podcast dengan adik saya atau obrolan ya, obrolan santai dengan adik saya.
Jadi itu aja jawaban UAS hari ini, kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.